Nah, ini adalah tahapan manual sebelum menggunakan sistem. Di sini kami memeriksa soal dengan cara melubangi kertas jawaban dengan menggunakan obat nyamuk. Ya, sekali lagi obat nyamuk. Nah, kertas yang dilubangi dengan obat nyamuk juga ada kemungkinan lubangnya itu besar karena apinya yang menjalar, sehingga akan susah untuk memeriksa jawabannya. Juga bisa asapnya mengganggu pernapasan kita. Nah, lalu ini adalah tahapan pemeriksaan soalnya. Di sini kami harus memeriksa soal satu persatu dan melihat kunci jawabannya agar nanti saat pemeriksaan soal tidak ada yang keliru. Di sini kami bandingkan dulu soal dengan jawabannya. Nah, setelah dipasang dengan kunci jawabannya sudah di lubang tadi, barulah bisa diperiksa. Lalu pada saat pemeriksaan soal kali ini kita juga harus sangat teliti memeriksanya agar nantinya tidak ada kesalahan-kesalahan pada saat pemeriksaan, dan barulah soal berhasil untuk diperiksa. Itu baru untuk 1 orang, belum untuk 30 siswa. Lalu yang terakhir ini adalah tahap rekap nilai. Pada tahap rekap nilai ini kami harus mencatat nama siswa dan nilai siswa yang telah kami hitung tadi. Di sini kami mencatat nilainya satu persatu dulu, baru nantinya direkap ke dalam Excel yang mencakup nilai seluruh mata pelajaran sebelum-sebelumnya. Itu akan memakan waktu yang cukup lama dan sangat tidak efisien, karena guru itu cukup banyak tugasnya, bukan hanya merekap nilai dan memeriksa soal. Nah, ini jika sudah menggunakan sistem. Di sini saya buka dulu aplikasi Cam Scanner, yaitu aplikasi scanner gratis dari Play Store. Saya posisikan LJK-nya serapi mungkin. Ini disarankan menggunakan Cam Scanner agar hasilnya lebih presisi. Tapi sebenarnya bisa saja menggunakan aplikasi foto biasa. Di sini kita sesuaikan agar 4 titik hitam di sampingnya termuat di dalam scanner. Jika sudah selesai, nanti kita dapat simpan ke dalam bentuk PDF ataupun bentuk gambar. Di sini saya akan simpan dalam bentuk gambar, lalu saya simpan ke galeri. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi Skaduta OMR. Sebelum masuk, saya refresh dulu. Lalu di sini saya login. Di sini isikan saja NIP atau username yang sudah dibuatkan oleh admin. Sebagai contoh, saya di sini menggunakan akun admin lalu login sebagai guru. Sebenarnya bisa saja login langsung menggunakan akun guru biar lebih cepat. Nah, di sini saya masuk ke manajemen guru, lalu login sebagai guru ya. Cari namanya, lalu kita login as atau login sebagai. Setelah masuk ke akun guru, nah nanti kita pergi ke menu koreksi LJK. Pada menu koreksi LJK ini saya pilih untuk mengupload file foto yang saya simpan tadi menggunakan Cam Scanner. Saya cari dulu. Di sini saya upload satu foto sebagai contoh, baru diklik koreksi otomatis. Di sini mesinnya sedang berjalan dan berhasil. Lalu bisa juga jika kalian ingin menambahkan lebih dari satu foto ya, tinggal ditandai aja lalu diklik kirim. Setelah itu ketiga foto tadi langsung terkoreksi secara otomatis. Nice. Lalu langkah terakhir ini adalah cara untuk merekap nilainya, yaitu sangat mudah sekali. Setelah kita lihat semua nilai sudah masuk, kita download mau bentuk PDF atau Excel ya. Ini tampilan sudah terdownloadnya dan hasilnya seperti ini. Langsung rapi dan sangat mudah untuk direkap nilainya. Ini
adalah penjelasan dari rancangan sistem Skaduta OMR. Sebelum saya menjelaskan seperti apa sih itu rancangan sistemnya, saya akan terangkan dulu apa maksud dari Skaduta OMR ini. Nah, yang pertama, Skaduta itu berasal dari nama sekolah kami yang disingkat, yaitu SMK Negeri 2 Tanjung. Sekarang, apa itu OMR? OMR itu adalah Optical Mark Recognition. Nah, OMR ini adalah teknologi pemindaian otomatis yang membaca dan mendeteksi tanda atau bulatan hitam pada dokumen kertas, seperti lembar jawaban komputer atau LJK atau formulir survei. Sistem ini juga bekerja dengan mengenali pantulan cahaya atau kerapatan piksel pada area yang telah diarsir, lalu mengubahnya menjadi data digital secara instan dan akurat. Sekarang, setelah mengetahui apa itu Skaduta OMR, saya akan menjelaskan flowchart atau alur yang pertama, yaitu alur sebelum menggunakan sistem Skaduta OMR. Sebelum menggunakan sistem yang kami kembangkan ini, alur ujian di sekolah kami masih dilakukan secara konvensional atau manual. Guru harus menyusun soal, menyiapkan lembar jawaban, lalu memberikan lembar jawaban tersebut kepada siswa untuk mengerjakan ujian. Setelah selesai, guru akan mengkoreksi jawaban secara manual, lalu menghitung nilai siswa dan merekap nilai tersebut ke dalam spreadsheet. Setelah selesai, guru akan menganalisis hasil ujian dari siswa, apakah sudah sesuai dengan nilai rata-rata atau di bawah nilai rata-rata. Setelah semuanya sudah selesai, barulah nilai tersebut siap untuk digunakan. Alur ini memakan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap human error atau kesalahan, ya. Dengan beralih ke sistem OMR Skaduta ini, tahapan pemeriksaan, perhitungan, hingga rekapitulasi nilai dipangkas otomatis hanya dalam hitungan detik. Baik, setelah kita tadi tahu bagaimana alur tahapan sebelum menggunakan sistem ini, nah sekarang ini adalah alur atau tahapan setelah menggunakan sistem Skaduta OMR. Alur kerja di sini terlihat mungkin lebih panjang atau lebih banyak. Mulai dari login, menyiapkan data, generate LJK, sampai mengupload hasil scan. Nah, namun jangan terkecoh oleh panjangnya flowchart ini. Sebagian besar proses berat dilakukan secara otomatis oleh sistem dalam hitungan detik saja. Guru hanya perlu mengunggah berkas, dan jika ada lembar yang ragu, sistem menyediakan opsi tinjauan. Ya. Jika memilih ya, guru akan mengkoreksi soal tersebut secara manual. Nah, jika tidak, nilainya akan langsung tersimpan ke dalam sistem. Rekap nilai analisis butir soal hingga cetak laporan langsung tersedia secara instan. Meski alurnya lebih terstruktur, total waktu yang dibutuhkan jauh lebih hemat, akurat, dan efisien. Baik, berikut adalah gambaran umum sistemnya. Nah, secara umum, sistem Skaduta OMR itu menghubungkan 3 komponen utama, yaitu pengguna, mesin pengolah, dan penyimpanan data atau database-nya. Nah, admin atau guru itu berinteraksi langsung melalui portal aplikasi untuk mengunggah LJK-nya. Berkas tersebut diproses secara instan oleh mesin koreksi OMR, lalu seluruh hasilnya itu tersimpan di dalam database. Nah, dari database ini, sistem secara otomatis menghasilkan 3 output utama ya di sini, yaitu hasil koreksi, analisis ujian, dan laporan akhir yang siap untuk digunakan. Setelah tadi kita sudah lihat dan kita sudah jelaskan tentang gambaran umum sistemnya, ini adalah diagram dari modul sistem Skaduta OMR. Secara fungsional itu terbagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama ada master data, ada manajemen ujian, ada pengolahan LJK, ada analisis dan laporan,
serta yang terakhir ada pengaturannya. Nah, yang pertama itu adalah master data. Master data ini digunakan untuk mengelola data guru, data tahun ajaran, data rombel, dan data-data dari siswanya. Yang kedua itu adalah manajemen ujian. Tugasnya untuk membuat jadwal ujian, untuk membuat kunci jawaban, dan melakukan cetak pada lembar jawabannya. Yang ketiga itu adalah pengolahan LJK. Di dalam pengolahan LJK ini, sebagai inti dari pemindaian, koreksi, serta validasi datanya. Nah, setelah selesai, analisis dan laporan. Analisis dan laporan itu tugasnya untuk merekap nilai dan menganalisis setiap butir soal. Misalkan soal 1 itu ada salah, nanti akan dianalisis. Misalkan soal kedua itu benar, nanti akan dianalisis hasilnya. Dan yang terakhir itu adalah rekap datanya. Setelah menganalisis dan laporan, terakhir itu ada pengaturan. Pada pengaturan ini bertugas untuk memanajemen penggunanya dan melakukan backup serta restore datanya. Berikut ini adalah use case diagram dari aplikasi Skaduta OMR. Pada use case diagram ini terbagi menjadi 2 buah aktor. Yang pertama itu administrator, yang kedua itu adalah guru. Administrator berperan penting tentang manajemen sistem yang ada di sini, sedangkan guru berperan untuk pelaksanaan ujiannya. Tugas-tugas administrator di sini mulai dari mengelola data guru, mengelola data siswa, rombel, tahun ajaran, mengelola patch, pengaturan aplikasi atau white labelnya, backup dan restore, lihat log aktivitas, dan melihat dashboard dan statistiknya. Sedangkan guru yang berfokus pada pelaksanaan ujian tadi itu bisa membuat ujian, mengelola kunci jawaban, mencetak lembar jawaban, pelaksanaan ujian. Lalu setelah pelaksanaan diuploadlah LJK atau lembar jawaban komputer tadi dalam bentuk hasil scan ke mesin OMR-nya. Lalu divalidasi dan koreksi manual jika diperlukan. Lalu nilainya akan direkap dan akan ada analisis butir soal ya. Dan terakhir akan ada laporan yang bisa diunduh atau dicetak. Inilah alur atau flowchart dari koreksi lembar jawaban. Setelah guru mengunggah hasil scan LJK, lalu sistem akan memvalidasi berkas atau file tersebut. Nah, setelah itu sistem akan mendeteksi nomor peserta dari lembar jawaban yang telah diisi dan akan mendeteksi jawaban dari siswa. Setelah selesai, jawaban tersebut akan dilakukan pencocokan secara otomatis dengan kunci jawaban yang telah dibuat oleh guru sebelumnya. Setelah selesai, maka akan dilakukan perhitungan nilai. Nah, jika ada indikasi ragu seperti tanda yang tidak jelas, sistem akan mengarahkan tinjauan manual oleh guru ya. Jika memilih ya, maka akan ada koreksi manual untuk tanda yang tidak terlalu jelas tersebut. Jika memilih tidak, maka hasil dari jawaban tersebut akan disimpan otomatis dan nantinya akan disajikan dalam bentuk analisis dan laporan. Nah, sekarang ini adalah ERD atau Entity Relationship Diagram ya, atau hubungan antara database pada sistem ini ya. Untuk struktur basis data, ERD ini diawali dari tabel academic years ya, atau tahun ajaran yang terhubung ke rombel. Nah, lalu mengelompokkan data siswa di tabel student agar manajemen kelas tertata rapi. Selanjutnya, tabel user, nah yang ini menyimpan akun pengguna dan mencatat riwayat aktivitas ke activity log ya. Pengguna yang bertindak sebagai guru dapat membuat data pada tabel exam. Nah, yang sebagai guru tadi dapat membuat
membuat ujian ya pada tabel exam ini. Lengkap dengan kunci jawaban berbentuk JSON serta target kelasnya yang mana. Nah, inti proses koreksi tersimpan di tabel LJK Submission ya, yang menampung foto dari hasil deteksi OMR, nilai akhir hingga presentasi akurasi. Sebagai pelengkap sistem juga dibekali tabel setting. Nah, tabel setting dan patch 2 ini ya, untuk fleksibilitas konfigurasi serta pembaruan aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah diagram arsitektur dari sistem ini. Sistem Skaduta OMR menggunakan arsitektur pintar yang memisahkan tugas portal web dengan mesin kecerdasan buatan atau AI engine. Saat guru mengunggah foto LJK, server utama berbasis Laravel tidak langsung memprosesnya agar web itu tidak berat ya. Foto dimasukkan ke dalam antrian lalu dikirim ke mesin AI berbasis Python melalui koneksi Fast API. Lalu mesin OpenCV kemudian membaca bulatan jawaban secara cepat dan mengembalikan hasilnya ke dalam bentuk digital berupa JSON. Setelah itu, sistem Laravel menghitung skor akhir dan menyimpan datanya ke dalam database, lalu menampilkan hasil akhirnya secara real time atau secara langsung kepada layar pengguna atau si guru maupun admin tersebut. Kali ini saya akan tampilkan rancangan atau mockup dari sistem yang sedang kami kembangkan, yaitu Skaduta OMR. Ada mockup dari administrator dan ada mockup dari guru. Nah, yang pertama ini adalah form loginnya ya. Selanjutnya ini ada menu dashboard pada admin ya, karena ini untuk administrator. Ada juga menu manajemen guru untuk menambah data guru di sini. Ada manajemen siswa untuk menambah data siswa. Ada manajemen rombel untuk menambahkan rombongan belajar atau rombel tadi ya. Lalu ada untuk menambahkan tahun ajaran yang aktif atau yang digunakan sekarang. Ada rekap nilai untuk mendownload nanti seluruh nilai yang sudah ada ya, bisa diunduh semua per kelas ataupun per mata pelajaran. Ada juga untuk mengunduh template LJK, ini bisa dilakukan oleh admin ataupun bisa dilakukan oleh guru ya nanti. Lalu ada profil atau tampilan dari profil admin, itu bisa mengubah foto dan lain-lain atau password. Ada menu backup dan restore untuk sistemnya. Terakhir ada tentang aplikasi, mulai dari logo, nama, dan lain-lain. Di paling bawah itu ada menu untuk customisasi atau white labeling nantinya. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk tampilan menu untuk guru. Nah, ini adalah tampilan mockup untuk guru. Jika sudah login pertama kali, kita akan diarahkan ke menu buat dan kelola ujian ya untuk guru. Di sini kita bisa menambahkan ujiannya, tinggal klik buat ujian baru dan kita bisa mengedit. Ya, di menu edit ini akan ada muncul tampilannya seperti ini untuk mengedit nama ujian ya, sampai dari kriteria nilai, lalu bisa menginputkan kunci jawabannya untuk soal atau ujian tersebut ya. Nah, setelah itu ada menu koreksi LJK. Pertama kita harus input dulu LJK-nya di sini yang sudah dijawab oleh peserta didik. Nah, setelah dijawab oleh peserta didik, nanti kita input ya ke sini dan hasilnya ada di sini. Kita juga bisa mengkoreksi jika tidak yakin. Nanti di sini akan ada reviewnya. Dan pada menu ini kalian juga bisa mengkoreksi secara manual jika misalkan sistem membaca jawabannya itu kurang tepat. Kalian bisa setting jawabannya yang tepat di sebelah sini. Ini ada nama siswa jika misalkan mesin tidak mengkoreksi dengan benar nama dari siswa tersebut ya. Tampilan selanjutnya itu ada unduh template, ini sama persis dengan yang ada di menu admin tadi.
kita bisa mengatur tipe pilihan jawabannya, mau A sampai E atau A sampai D. Bisa memilih LJK yang 10 soal sampai dengan 50 soal. Ada pula tampilan dari LJK-nya seperti ini. Ini yang contoh 10 soal. Nah, setelah itu ada analisis butir soal. Di analisis butir soal ini akan diperiksa soalnya satu persatu. Selanjutnya ada profil. Nah, profil ini sama sih tampilannya dengan admin tadi. Kita bisa mengubah foto profil dan passwordnya. Setelah itu terakhir tentang aplikasi. Ini kurang lebih sama persis dengan yang tadi, cuman bedanya tidak ada sistem white label di bawah sini karena yang bisa hanya admin. Itu saja mockup atau tampilan dari aplikasi atau sistem yang sedang kami buat. Nah, pada tahapan kali ini adalah proses kami untuk membuild aplikasi ya. Di sini kami menggunakan aplikasi anti gravity, lalu kami masukkan berupa perintah atau prompt ya untuk memperbaiki atau membangun aplikasi tersebut ya. Di sini contohnya saya coba tulis, saya ingin melakukan perubahan sebagai berikut, yaitu menu upload page pindahkan ke about app. Lalu di sini unggah kunci kustomisasi ya, untuk menambahkan kunci kustomisasi agar bisa di white label nanti aplikasinya. Untuk menu pengaturan aplikasi tersebut disembunyikan dulu sebelum nanti diunggah kunci kustomisasinya. Nah, setelah promptingnya selesai, habis itu kita tekan saja enter, nanti mesinnya akan berjalan. Saat sedang berjalan loading seperti ini, aplikasi tersebut dengan AI atau artificial intelligence-nya, dia akan mencoba merubah dan mendevelop code dari prompting yang kita sudah buat tadi. Di sini kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Mungkin di sini saya akan percepat saja sampai selesai. Nah, loadingnya kali ini hampir selesai. Mungkin tadi ada sekitar 5 menit ya untuk menunggu sampai dia selesai. Setelah selesai, kita klik yang accept all untuk menuliskan kode-kodenya ke dalam file coding tersebut. Nah, jika sudah selesai, kita coba dulu hasil yang sudah kita prompting tadi. Lalu di sini saya coba nyalakan dulu untuk database-nya. Di sini kami menggunakan Laragon. Setelah semuanya sudah diaktifkan, baru kita bisa cek di webnya. Nah, ini adalah tampilan setelah tadi di prompting ya. Prompting tadi tujuannya untuk melakukan white label ya, atau bisa mengganti logo ataupun mengganti judulnya. Ini menunya masih sama ya, dan menu yang kali ini adalah menu untuk mengupload kustomisasi key-nya. Nah, di bagian sini kita coba untuk unggah dulu kustomisasi key-nya. Sebelum diunggah ya, kita tidak bisa melakukan editing atau mencoba mengedit logonya sama sekali ataupun judulnya. Di sini kita coba upload dulu untuk kustomisasi key-nya. Setelah selesai dan diunggah, di sini kita konfirmasi. Setelah selesai konfirmasi, barulah proses white label itu bisa dilakukan. Nah, seperti ini contohnya. Nama-namanya nanti bisa diedit ya, nama sekolah ataupun logo sekolahnya.